kekuatan doa, ketenangan, kepercayaan, dan melekat pada ilahi. Selamat datang saudara-saudari terkasih di channel spiritual kita. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah pesan yang sangat kuat, sebuah ajakan untuk memperdalam iman dan menemukan kedamaian dalam setiap langkah hidup kita. Sebuah gambar sederhana, namun syarat makna, akan menjadi panduan kita dalam perjalanan spiritual ini. Mari kita lihat bersama. Tampilkan gambar, tetaplah berdoa, tetaplah tenang, tetaplah percaya, tetaplah melekat kepadanya. Janji Tuhan pasti tergenapi di layar. Penjelasan. Bagian 1, tetaplah berdoa. Pesan pertama yang kita tangkap dari gambar ini adalah tetaplah berdoa. Doa bagi umat Katolik bukanlah sekadar ritual atau serangkaian kata-kata kosong. Doa adalah napas rohani kita, sebuah jembatan penghubung antara diri kita yang terbatas dengan Allah yang tak terbatas. Dalam setiap momen suka dan duka, dalam kegembiraan dan keputusasaan, doa adalah jangkar yang menahan kita agar tidak terombang-ambing. Kitab suci mengajarkan kita untuk berdoa tanpa henti. 1 Tesalonika 5:17. Ini bukan berarti kita harus terus-menerus melafalkan doa formal, melainkan membangun sikap hati yang senantiasa terbuka kepada Tuhan. Doa adalah percakapan pribadi dengan Sang Pencipta, tempat kita bisa mencurahkan segala isi hati, memohon bimbingan, atau sekadar hadir dalam keheningan hadiratnya. Melalui doa, kita mengakui ketergantungan kita padanya dan membuka diri untuk menerima rahmat serta kekuatan ilahi. Doa adalah ekspresi iman yang paling tulus. Pengakuan bahwa kita tidak sendiri dan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu mendampingi kita. Doa juga merupakan ungkapan syukur atas berkat-berkat yang telah kita terima. Sebuah cara untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Penjelasan bagian 2. Tetaplah tenang. Selanjutnya kita diajak untuk tetaplah tenang. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh ketidakpastian, menemukan ketenangan batin adalah sebuah tantangan. Kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan seringkali menguasai hati dan pikiran kita. Namun pesan ini mengingatkan kita akan janji Yesus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14:27. Ketenangan yang dimaksud di sini bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kehadiran damai Kristus di tengah masalah. Ini adalah ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Ketenangan ini memungkinkan kita untuk berpikir jernih, membuat keputusan yang bijak, dan menghadapi badai kehidupan dengan hati yang teguh. Ketika kita tenang, kita dapat mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas dan menanggapi situasi dengan lebih tepat, bukan dengan panik atau emosi sesaat. Ketenangan batin juga merupakan buah dari penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak ilahi, sebuah tanda bahwa kita benar-benar mempercayakan hidup kita pada pemeliharaan Tuhan. Penjelasan bagian 3, tetaplah percaya. Pesan ketiga, tetaplah percaya, adalah fondasi dari seluruh bangunan iman kita. Kepercayaan kepada Tuhan bukanlah keyakinan buta, melainkan penyerahan diri yang disadari kepada pribadi yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Iman adalah jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11:1. Percaya berarti yakin bahwa Tuhan selalu baik, bahwa rencananya selalu sempurna, bahkan ketika kita tidak memahami jalannya. Ini berarti percaya pada janji-janjinya yang tidak pernah ingkar, dan pada kasih-Nya yang tidak pernah pudar. Kepercayaan ini menguatkan kita untuk melangkah maju, bahkan ketika jalan di depan tampak gelap. Ketika kita percaya, kita tidak lagi bergantung pada kekuatan diri sendiri yang terbatas, melainkan bersandar pada kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Percaya juga berarti menerima bahwa Tuhan mengizinkan hal-hal terjadi dalam hidup kita untuk tujuan yang lebih besar, bahkan jika tujuan itu belum terungkap sepenuhnya bagi kita. Ini adalah inti dari iman Katolik, bahwa kita memiliki Allah yang peduli, yang selalu hadir dan bekerja dalam hidup kita. Penjelasan bagian 4, tetaplah melekat kepadanya. Pesan yang keempat, tetaplah melekat kepadanya, adalah kunci untuk mengalami ketiga pesan sebelumnya secara utuh. Melekat kepada Tuhan berarti menjaga relasi yang intim,
dan berkelanjutan dengannya, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Tanpa melekat padanya, kita tidak dapat menghasilkan buah. Melekat kepada Tuhan berarti menjadikannya pusat hidup kita, mencari kehendak-Nya dalam setiap keputusan, dan meneladani kasih-Nya dalam setiap tindakan. Ini melibatkan disiplin rohani, seperti membaca kitab suci, menerima sakramen-sakramen, khususnya ekaristi dan rekonsiliasi, serta terlibat dalam komunitas gereja. Melekat kepadanya berarti membiarkan Roh Kudus membimbing kita, mentransformasi hati kita, dan menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Hidup yang melekat pada Tuhan adalah hidup yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan tujuan. Melekat padanya juga berarti menyerahkan keinginan dan rencana kita untuk diselaraskan dengan kehendak-Nya. Percaya bahwa kehendak-Nya adalah yang terbaik bagi kita. Penjelasan bagian 5. Janji Tuhan pasti tergenapi. Akhirnya, puncak dari pesan ini adalah kalimat penutup yang penuh harapan. Janji Tuhan pasti tergenapi. Ini adalah kepastian yang menguatkan dan memotivasi kita untuk terus berdoa, tenang, percaya, dan melekat kepadanya. Sepanjang sejarah keselamatan, Tuhan telah membuktikan kesetiaan-Nya dari perjanjian dengan Abraham hingga kedatangan Kristus, dan hingga janji kedatangan-Nya yang kedua. Allah selalu setia pada firman-Nya. Janji Tuhan bukanlah janji kosong, itu adalah kebenaran yang kekal. Ini mungkin tidak selalu tergenapi dalam waktu dan cara yang kita harapkan, tetapi kita dapat yakin bahwa Dia akan memenuhi setiap firman-Nya untuk kebaikan kita dan kemuliaan-Nya. Ini adalah janji keselamatan, janji damai sejahtera, janji kekuatan, dan janji kehadiran-Nya yang tak pernah meninggalkan kita. Ketika kita memegang teguh janji ini, kita dapat menghadapi masa depan tanpa rasa takut. Karena kita tahu bahwa Tuhan setia. Kesimpulan, saudara-saudari terkasih, gambar ini adalah pengingat yang indah tentang inti iman Katolik kita. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam relasi yang dinamis dengan Tuhan, di mana doa adalah percakapan, ketenangan adalah buah kepercayaan, kepercayaan adalah landasan iman, dan melekat kepadanya adalah sumber kehidupan. Dan di atas segalanya, ini adalah jaminan bahwa janji Tuhan yang penuh kasih dan setia pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Mari kita pegang teguh pesan ini, menjadikannya panduan dalam setiap langkah perjalanan iman kita. Semoga kita semua senantiasa dikuatkan untuk tetap berdoa, tetap tenang, tetap percaya, dan tetap melekat kepadanya. Karena di sanalah kita menemukan hidup yang sejati. Doa penutup. Ya Tuhan, kami memohon rahmat-Mu bagi semua orang tua yang dianugerahi anak-anak autisme. Berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, dan hikmat untuk menerima kondisi anak-anak mereka sepenuhnya. Bimbinglah mereka untuk selalu percaya kepada para dokter dan terapis yang berdedikasi, agar anak-anak ini dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Semoga kasih-Mu senantiasa menyertai mereka. Amin.